Film dibuka dengan berlatar belakang sebuah kota padat penduduk yang berada di kawasan Manhattan, di mana di sini kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Marissa, yang merupakan seorang ibu, sekaligus ayah untuk anak semata wayangnya, yang bernama Tai. Setelah lama berpisah dari sang suami, Marissa harus berjuang sendiri mengurus serta menafkahi anaknya. Meski hal itu terasa berat, namun agar sang anak dari ikut merasakan penderitaan yang ia rasakan, Marissa pun berusaha agar pihak Fauseria di hadapan anaknya untuk menghidupi kehidupan sehari-hari mereka. Marissa bekerja menjadi petugas kebersihan di sebuah hotel bintang 5 yang ada di kawasan Avenue. Di mana di sana, berbagai besar tamu-tamu yang menginap di hotel tersebut adalah orang-orang terkenal dan kaya raya. Marissa memiliki kepribadian baik, supel dan respek terhadap orang lain, membuat ia disenangi oleh para rekan kerja profesinya, sehingga tak ayal kedekatan antara Marissa dengan para karyawan lainnya sudah terjalin. Kita dekat bak seperti keluarga, dan tak hanya itu kinerja Marissa yang baik dan cekatan membuatnya disukai oleh atasan, serta para tamu yang menginap di hotel tersebut. Di lain sisi, kesibukan Marissa yang cukup padat terkadang membuatnya harus membawa serta sang anak ke tempat ia bekerja. Hal itu ia lakukan agar dirinya bisa sembari mengawasi sang anak, dan bisa dibilang hotel tempat mereka bekerja sekarang sudah menjadi rumah kedua untuk ia dan anaknya. Suatu ketika Marissa dan rekannya Stephanie diminta untuk membersihkan kamar seorang tamu hotel, yang merupakan sosialita kelas atas bernama Caroline. Banyaknya barang-barang mewah serta pakaian-pakaian bagus yang tergeletak di kamar itu membuat Stephanie sangat tertarik memegang barang-barang tersebut. Berbeda dengan Stephanie, Marissa yang tak ingin hal itu akan menjadi masalah untuknya. Ia pun lantas meminta rekannya untuk mengembalikan barang-barang tersebut ke tempat semula. Akan tetapi bukannya memiliki perkataan Marissa, Stephanie malah meminta sahabatnya itu untuk mencoba mengenakan pakaian mahal milik Caroline yang berharga $5.000. Menurutnya Marissa sangat cocok dan serasi jika mengenakan pakaian yang mahal. Awalnya Marissa sama sekali tak berniat untuk mengenakan baju milik tamu itu. Namun, karena ia terpengaruh oleh Stephanie, terlebih dirinya tak pernah mengenakan baju seharga ribuan dolar, ia pulas mencoba pakaian tersebut tanpa memikirkan konsekuensi yang akan terjadi. Di yang tempat yang bosan menunggu kepulangan sang ibu, ia pun berjalan-jalan di sekitar hotel untuk menghilangkan kejenuhannya, saat Radcliffe secara tak sengaja tak bertemu dengan seorang wakil rakyat bernama Christopher Marshall. Ia yang cukup tahu dengan sosok pria itu tipung atas ngajak terus berbincang banyak hal, tentang sistem pemerintahan mereka. Chris yang merasa bahwa anak kecil yang ia temui itu cukup pintar, dan kebetulan yang mereka sama-sama mengagumi sosok Presiden Richard Nixon. Respon atas mengajak anak kecil itu untuk ikut bersama dengannya ke taman, namun sebelum ke sumber bola lantai untuk ikut dengannya, ia meminta pada anak itu untuk izin terlebih dahulu pada ibunya. Saat Chris melihat sosok Marissa yang terlihat anggun bak sosialita, pria itu pun seketika terpesona dengannya, sehingga ia mengajak serta wanita itu ikut bersama mereka ke taman. Saat keduanya berada di taman, Chris yang penasaran dengan Marissa yang ia ketahui sebagai Caroline. Oh iya, pengaturannya akan lebih jauh kehidupan pribadi wanita itu. Marissa yang awalnya bingung akan menjawab apa, terlebih ia takut jika penyamarannya diketahui. Ia pun atau kesulitan saat Chris memberikan beberapa pertanyaan terhadapnya. Di waktu yang sama, wartawan yang hendak mengambil gambar Chris terlihat tengah berdiri. Sekarang jalan Chris yang tak mau dirinya kembali dijadikan bahan perbincangan. Ia pun segera meninggalkan taman dan mengajak Marissa, serta Tai untuk ikut melihat-lihat pinguin yang berada tak jauh dari taman. Sesampainya di sana, setelah keduanya sedikit berbincang, Grace mengutarakan keinginannya yang ini mengajak Marissa untuk makan malam di sebuah restoran. Namun Marissa menolak, dengan alasan dirinya tak punya banyak waktu, padahal nyatanya Marissa tak ingin lagi melakukan pertemuan dengan Chris. Dikatakan dirinya tak mau melanjutkan kebohongannya. Setelah keduanya berpisah, Marissa pun segera kembali ke hotel untuk membalikkan pakaian Caroline, dan melanjutkan pekerjaannya di waktu yang sama. Atasan Marissa meminta agar wanita itu untuk datang ruangannya. Di sini Marissa yang takut pasang atasan akan memarahinya karena ia ketahuan telah memakai pakaian bertemunya. Ia pun terlihat sedikit takut saat melangkahkan kaki ke ruangan. Sang atasan beruntung ketakutan Marissa tidak terjadi, rupanya ia dipanggil oleh atasannya.
karena ia akan dipromosikan sebagai kepala petugas kebersihan hotel sebab kinerjanya yang dianggap baik. Diketahui selama 6 minggu, sangat Asan akan meninjau kembali kelayakan kinerja Marissa sebelum wanita itu benar-benar dinyatakan lulus ujian. Di samping itu, Chris yang sudah kadung jatuh hati pada Marissa, ia pun meminta kepada kepala pelayan hotel bernama Lionel untuk mengirimkan surat kamar wanita itu. Flash yang tak pernah tahu bahwa Caroline asli bukanlah wanita yang ia temui kemarin, ia pun sangat tak sabar untuk bisa kembali bertemu dengan sang pujaan hati. Di lain tempat tepatnya di kamar Caroline, wanita itu pun terlihat sangat terkejut saat mendapatkan surat undangan makan siang dari Christopher. Marcel yang diketahui sebagai seorang wakil rakyat yang namanya kini sedang naik daun, karena Caroline yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk makan siang nanti, yaitu tanpa basa-basi ia pun segera bersiap-siap untuk menghadiri undangan tersebut. Marissa yang kebetulan ia tengah ada di kamar Caroline saat mengetahui hal itu ia pun nampak lihat takut, jika sampai penyamarannya kemarin ketahuan apalagi sang atasan memintanya untuk menjamu makan siang untuk Listen Caroline, sehingga ia hanya bisa berharap semua yang ia takutkan tidak akan terjadi. Saat Caroline asli datang ke ruangan Chris, pria itu nampak sedikit kebingungan saat melihat wajah Caroline yang tidak tampak seperti wajah wanita yang ia temui kemarin. Sehingga ia penghapus menanyakan kembali kepada kepala pelayan, karena ia takut jika pria tersebut Chris salah mengirimkan surat, namun di sini Lionel meyakini bahwa benar ia telah mengirimkan surat ke kamar yang diminta oleh klien sebelumnya, sehingga hal itu membuat Chris jadi sangat bingung. Chris yang masih penasaran ia pun kembali menceritakan tidak tentang wanita yang ia temui kemarin. Pada kepala pelayan, Chris berkata bahwa wanita yang ia temui kemarin berambut hitam, dan memiliki anak laki-laki bernama Tai. Ia yakin wanita yang sekarang berada di kediamannya itu bukanlah wanita yang ia temui. Di samping itu, Liona yang tahu buat ibu kan lain adalah anak Marissa, ia pun seketika mencurigai Marissa yang apa kau berpaling dari Chris setiap ia itu berhadapan dengannya, saat tidak sengaja bertemu dengan Marissa di jalan, ia tak ingin lagi kehilangan jejak wanita itu. Dirinya pun atas langsung ajak wanita itu beserta anaknya untuk ikut bersamanya. Namun mereka menolak dengan alasan dirinya kini tengah sibuk, dan ia pun kemudian pergi berlalu begitu saja. Beberapa hari kemudian, asisten Krishnapa kembali mendatangi Lionel sang kepala pelayan untuk memberikan surat pada Marissa, yang berisi undangan ajakan ke sebuah pesta. Di sini Astris meminta agar Lionel kali ini memberikan surat itu kepada Caroline asli, karena sangat yakin ia temui kemarin bukanlah Caroline. Rionir mengingat Chris sempat mengatakan jika anak wanita yang ia temui kemarin bernama Tai, ia di sini percaya bahwa yang dimaksud oleh Chris adalah Marissa. Ia pun segera memberikan surat tersebut pada wanita itu. Awalnya Marissa tak mau menerima ajakan dari Chris, karena ia tahu perbedaan kasta antara dirinya dengan Chris, yang tak jauh berbeda. Namun karena dapat desakan dari teman-temannya, akhirnya ia pun langsung menerima tawaran tersebut dengan bantuan teman-teman. Serta anaknya. Malam itu Marissa pun berdandan secantik, mungkin sebelum menemui Chris hanya itu para rekan kerja hotel memberi pinjaman sebuah perhiasan untuk mereka, kenakan malam itu di sini sehat Marissa sangat antusias untuk bertemu dengan Chris. Apalagi rencananya malam itu ia akan menceritakan kesalahpahaman yang terjadi antara mereka selama ini. Sesampainya di pesta tersebut Marissa disambut oleh Chris yang sudah sedari tadi menunggunya. Di sini terlihat yaitu sangat terpesona dengan penampilan anggun Marissa, sehingga tak menunggu lama ia pun segera mengajak wanita itu untuk berdansa, dengan transisi Caroline yang ternyata berada di pesta tersebut saat melihat lengah berdansa dengan wanita lain. Ia pun lantas mencari cara agar bisa berdansa dengan Free itu, kebetulan sekali saat Chris berpaling dari Marissa, ia pun segera mengambil untuk berdansa dengan Free itu. Namun, saya belum sempat ia mengajakku berdansa pria itu sudah duluan pergi menemui rekannya, dan meninggalkan Caroline beserta Marissa di sana Caroline yang baru menyadari Puriarta asing. Marissa ia pun atas langsung hampir wanita itu, namun di sini Marissa terlihat menarik arai Marissa yang tak mau Caroline lebih lanjut menanyakan perihal keberadaan dirinya yang ada di tengah-tengah pesta. Orang-orang penting ia sadar dirinya pun segera berlalu pergi meninggalkan pesta di waktu yang sama. Terus yang melihat kepergian Marissa ia penganut menghentikan langkah wanita itu, dan menyatakan perasaannya hingga belum sempat Marissa menyatakan kebenaran akan dirinya yang sebenarnya.
Krisda duluan mengalihkan pembicaraan dan malam itu keduanya pun menghabiskan malam mereka bersama. Keesokan harinya serta sengaja Caroline melihat badan Marissa yang baru saja keluar dari kamar. Chris dengan menggunakan sweater merek pria itu dan sebuah kalung berlian, ia yang dicampur dengan wanita itu, ia pun segera mendatangi pihak hotel untuk memberitahukan pria berlian yang dipakai oleh Marissa. Ia meyakini bahwa Resign hanya merupakan petugas kebersihan di hotel tersebut sudah mengambil perhiasan milik tamu hotel, sehingga ia pun meminta pihak keamanan hotel untuk memperlihatkan CCTV. Gerak-geriknya Riza selama beberapa minggu ini tak berselang lama setelah CCTV diputar. Caroline melihat Marissa yang telah memakai pakaian mahalnya, sehingga Marissa pun segera dipanggil oleh atasannya untuk menjelaskan pria tersebut. Caroline pada akhirnya tahu kenyataan bahwa Marissa telah menipu Chris dengan menggunakan identitas dirinya. Ia pun langsung bertindak tegas untuk meminta pihak hotel memecat wanita itu, sehingga akhirnya dengan berat hati pihak hotel pun lantas memecat Marissa. Di depan Christiana Pak lihat kebingungan karena selama ini yang dia tahu Caroline adalah Marissa. Marissa yang tak bisa menampik tuduhan yang dialamatkan padanya. Terlebih ia tahu pohon yang dilakukannya salah. Marissa pun segera menanggalkan identitas kerjanya kepada pihak hotel ini. Tamatlah sudah, karena resah yang sudah dibangunnya sejak lama, begitu pula dengan harapan dirinya yang akan menjadi kepala petugas kebersihan pot seperti kasir. Sehingga mau tak mau ia pun harus melepaskan mata pencahariannya selama ini. Salah masalah Marissa melangkahkan kakinya keluar dari hotel. Ia kembali didatangi oleh Chris yang masih nampak bingung dengan semua yang terjadi. Sehingga mereka pun kemudian menjelaskan semua kebenaran kesalahpahaman yang telah terjadi antara mereka. Di sini Marissa berkata bahwa ia sebenarnya ingin menyatakan kebenaran tersebut tadi malam. Namun, belum sempat ia mengungkapkannya Chris duluan memotong pembicaraannya. Marissa mengaku tak pernah tahu bahwa ke depan kehidupannya akan seperti ini, ia pun atau menyesali semua yang telah terjadi. Meski ia benar telah mencintai Chris, namun karena dirinya sadar bahwa ia berbeda dengan pria itu, Marissa polantas menghentikan perbincangan mereka dan segera pergi berlalu meninggalkan Chris. Singkat cerita Marissa mulai bekerja di hotel lainnya, memulai hidup barunya lagi, setelah perpisahannya dengan Chris. Meski Marissa bekerja seperti biasa rasanya, tetap pada bagian hilang di hidupnya, sehingga ia terlihat tidak bersemangat dan seceria biasanya. Suatu waktu Chris menggelar pertemuan di hotel tempat mereka bekerja, dan di sana jugalah tafsir kembali menemukan Chris mulai tayang. Saat itu juga, berada di hotel tersebut Grace yang nampak melihat kehadiran Tai, ia pun segera menanyakan keberadaan ibunya sehingga saya pun langsung antarkan. Di malam hari, saat ini tengah beristirahat, rupanya Chris yang selama ini tak bisa melupakan Marissa terlebih ia sudah tak bisa lagi menahan segala perasaannya terhadap wanita itu. Ia pun atas dengan tegas mengungkapkan perasaannya pada Marissa, di depan surau media yang saat itu sedang meliput kegiatannya di hari itu. Meski ia tahu bahwa Marissa hanyalah seorang pelayan hotel, ia tak peduli akan hal itu. Ia tahu darinya benar mencintai Marissa tulus apa adanya. Pada akhirnya, cerita pun berakhir bahagia. Marissa berhasil meraih cintanya bersama dengan Chris. Hubungan mereka pun menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Siapa sangka orang biasa seperti Marissa bisa berhasil bersanding dengan seorang petinggi seperti Chris. Cinta tak sepenuhnya memandang fisik, dan tak sepenuhnya memandang materi karena cinta hanya diperlukan ketulusan, dan bukan hanya pengkhianatan, dan film pun selesai.